Lause Elisa. Lause. Hai. Aduh. Lause Elisa dari mana? Dari sana tadi Lause. Oh, sudah siap sekolah minggu? Siap. Oke, kita sapa Siapang Yu di rumah. Hai Siapang Yu. Hai. Hai Olip, Edric, hai. Sudah siap semua? Langsung siapa yang lain, ayo. Hai Dodo, hai Marsha, hai Ai, hai Sin, semuanya Lause panggil semuanya. Hai. Iya, hai semua Siapang Yu di rumah. Kita siap sekolah minggu, kita nyanyi Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti anak cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa, kita angkat pujian. Ting tong, ting tong. Ayo. Ting tang, ini jari kelingking manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Jari telunjuk. Ibu, ini ibu jari semuanya. Jari tanganku, oh senangnya, hatiku senangnya. Jari tanganku dapat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami dapat sekolah minggu lagi, walaupun melalui virtual. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, supaya Tuhan Yesus berkati, supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Siapang Yu di rumah, Lause Elisa, coba tebak. Apa ini ya? Lihat gambar apa? Nah, Lause Elisa lihat hewan yang di tengah. Yang di Yang di tengah, tengah. yang Siapang badannya Yu, besar. apa namanya Lause Elisa? Gajah. Gajah. Coba lihat yang hewan yang warna biru itu, Lause warna biru. Yang punya sayap. Iya, apa Oh, namanya? itu Siapang Yu? burung. Burung. Nah, yang di dalam akuarium yang kecil itu apa namanya? Itu apa ya? Oh, ikan. Lause, ikan. Pinter, Siapang Yu pinter, Lause Elisa pinter. Kita nyanyi belalai gajah. Alay. Buat belalainya. Ya. Buat belalainya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara. Buat ikannya. Ikan yang pandai berenang, Tuhan pencipta. Lagi kita nyanyi belalai gajah. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara. Ikan. Ikan yang pandai Siapa berenang, penciptanya? Tuhan Satu kali lagi. pencipta. Kita bikin belalai gajah yang panjang-panjang. Belalai
pernah naik kapal tapi dari kayu yang besar? Oh, pernah juga. Kalau naik perahu, takut enggak? Agak takut. Karena suka goyang-goyang. goyang-goyang. Siapanya di rumah enggak boleh takut kalau naik perahu karena ada Tuhan Yesus. Kita nyanyi kapalku miring. Kita buat kapalnya ya. Ayo. Kapalku miring. Kapalku miring. Ombaknya besar, ombaknya tinggi sekali. Ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Oh, kapalku miring. Apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lagi. Siap. Kapalku miring. Ombaknya besar. Ombaknya tinggi. Ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Oh, kapalku miring. Apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Nah, Lausya Lisa, hari-hari spesial hari ini Musa Sadikin yang akan menyampaikan cerita. Oke. Nah, siapa yang di rumah? Hari ini Musa Sadikin akan menceritakan tentang tokoh gereja Metodis. Nah, nanti ada dua teman kita, Meme dan Miming, yang akan berbincang-bincang dengan Musa Sadikin. Mari kita saksikan perbincangan antara Meme dan Miming dengan Musa Sadikin. Mari yuk. Ming, 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 ming. Apa? Main yuk. Enggak ah. Hari ini Ming Ming mau ke rumah musuh Sadikin. Mau ikut gak? Mau, mau. Yuk. Mimi belum pernah nih ke rumah Musa Sadikin. Let's go. Ni hao Musi. Siapa yo? Ni men hao. Musi apa kabar? Baik. Wah, ini udah lama kita tidak berjumpa ya, tidak pergi ke sekolah minggu Iya. lagi kita. Tapi ngomong-ngomong ini kalian ada ikut ibadah sekolah minggu online enggak? Pasti Ikut dong. Waduh, puji Tuhan. Ini adik-adik di rumah pasti juga seperti Ming Ming dan Meme ya, ikut ibadah sekolah minggu online. Ya, semuanya ikut itu. Ya. Hari ini kita sudah sampai di rumah musuh Sadikin nih. Musa mau cerita apa ya hari ini? Nah, kira-kira Musa mau cerita apa adik-adik di rumah ya? Musa akan cerita hari ini tentang seorang tokoh. Tahu nggak tokoh itu apa? Apa itu Musa? Nah, tokoh itu adalah orang yang terkenal, orang yang dikenal oleh masyarakat. Dan hari ini misalnya contoh, kalau tokoh gereja, kira-kira kalian, tokoh Alkitab, kira-kira kalian ingat siapa ya tokoh Alkitab? Daud. Oh betul, Daud. Ini Daud tokoh Alkitab. Kita ingat Daud itu yang pernah melawan Goliat dan dia menang gitu ya karena Tuhan. Nah kalau Meme tokoh Alkitabnya apa yang Meme ingat ya? Yunus. Wah Yunus betul. Yunus itu dia ada di perut Ikan ikan karena dia menolak perintah Tuhan tapi akhirnya dia taat kepada Tuhan. Nah adik-adik di rumah pasti adik-adik juga punya tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Ayo coba dengar adik-adik boleh sebutkan tokoh Alkitabnya dengan suara yang keras. Musa mau dengar nih, Ming Ming Meme juga mau dengar nih. Oh ya betul, ada yang jawab itu Musa, betul. Ada yang jawab juga Daniel, betul. Nah itu ada satu lagi yang jawab Petrus, betul. Petrus murid Tuhan Yesus. Nah itu tokoh-tokoh Alkitab. Nah kalau tokoh-tokoh bangsa dan negara kita, kira-kira Miming dan Meme tahu enggak? Tahu. Pasti tahu ya, pastinya tahu. Contoh, Musa mau tanya nih kalau tahu. Presiden pertama Republik Indonesia siapa ya? Presiden Soekarno. Betul, Soekarno, Presiden Indonesia itu Soekarno. Nah sekarang Musa mau tanya teman-teman, adik-adik yang di rumah, Musa mau tanya pertanyaan yang mudah. Presiden kita Indonesia sekarang ini siapa? Ayo. Oh itu ada yang jawab tuh, semuanya jawab, tahu semuanya. Presiden Jokowi, betul Presiden Jokowi.
Joko Widodo. Nah, tapi hari ini Musa tidak akan cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh negara, tapi Musa akan cerita tokoh gereja. Nah, kalian tahu siapa yang Musa akan cerita, gitu ya? Siapa ya? Nah, Musa akan cerita tokoh yang namanya John Wesley. Oh, yang kita foto tadi di lantai 3. Ternyata kalian sudah foto dengan patung John Wesley. Ternyata itu pendiri gereja Metodis ya, Musa? Iya. Nah, kalian mau tahu cerita lengkapnya? Mau. Oke, Musa akan cerita hari ini tentang John Wesley. Nah, kita akan lihat videonya tentang John Wesley. Mau? Oke. Nah, adik-adik sekalian, John Wesley adalah pendiri dari Gereja Metodis Indonesia. Nah, John Wesley pada tahun 1735, dia sebagai pendeta, dia berlayar dari Inggris menuju ke Amerika untuk melayani Tuhan. Dan di tengah kapal yang sedang mengarungi lautan, dia mengalami badai yang sangat besar dan dia mengalami ketakutan. Adik-adik takut nggak kalau ada badai? Nah, John Wesley juga takut, tapi di tengah ke atas kapal ada orang-orang Moravian, mereka tidak takut, mereka nyanyi, puji Tuhan. John Wesley masa malu, kok dia punya iman tapi dia masih ketakutan. Dan John Wesley teringat ketika masih kecil, dia selalu membaca Alkitab, adik-adik. Dan bahkan papanya dari John Wesley ini adalah Samuel Wesley, itu seorang pendeta loh. Dan ibunya itu Susanna Wesley. Ibunya ini juga selalu mengajarkan John Wesley untuk membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab. Nah, tapi John Wesley masih merasa imannya kepada Tuhan itu belum sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, pada waktu kecil, umur 6 tahun, John Wesley pernah mengalami mukjizat Tuhan. Kalian juga pasti pernah mengalami mukjizat Tuhan ya. John Wesley diselamatkan dari kebakaran di rumahnya. Dia diselamatkan oleh orang-orang ketika rumah terbakar dari lantai 2. Akhirnya John Wesley selamat dan John Wesley dianggap sebagai puntung yang ditarik keluar dari api. Dan ibunya meyakini pasti Tuhan punya rencana kepada John Wesley ini. Dan oleh sebab itu John Wesley masuk ke sekolah di Oxford, di Universitas Oxford, Inggris. Dan dia bersama adiknya Charles Wesley mendirikan satu perkumpulan namanya Holy Club. Dan di dalam perkumpulan ini John Wesley belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Mereka juga melakukan perjamuan kudus, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan John Wesley pergi mengunjungi orang-orang yang ada di penjara. Oleh sebab itu mereka disebut Metodis. Dan John Wesley ini adik-adik sekalian, dia tetap belum beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun dia lakukan banyak kebaikan. Oleh sebab itu dia menulis bahwa dia mau terus jatuh bangun di dalam kehidupan Kristennya. Dan John Wesley kemudian pada tanggal 24 Mei 1738, suatu ketika John Wesley mau pergi ke satu pertemuan doa. Dia rasanya males sekali. Tapi akhirnya dia pergi di persekutuan doa di jalan Adeskit. Nah, di situ dia merasakan kehangatan Tuhan. Pada waktu pagi hari itu dia merasakan Tuhan menjamah hatinya. Dan tiba-tiba dia rasanya, wah, aku begitu percaya sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Tuhan sudah menebus aku. Jadi dia mulai merasakan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sejak saat itu dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Dan John Wesley mulai dia melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan ada temannya namanya George Whitefield. George Whitefield berkhotbah di luar gereja. Nah, ketika itu banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Akhirnya George Whitefield ajak John Wesley untuk juga melayani khotbah di luar gereja. Mulanya John Wesley ragu. Tapi akhirnya John Wesley mau membantu dan melayani sebagai pengkhotbah di luar. Jadi ketika John Wesley melayani, dia bilang, saya bisa mengasihi orang lain, saya bisa menolong satu sama lain. Dia melayani Tuhan dengan begitu bersemangat, adik-adik. Bahkan dia mendirikan yang namanya kelas meeting. Kelas meeting itu adalah satu perkumpulan kecil yang terdiri dari 11 atau 12 orang gitu. Gereja kita juga banyak kelas meeting. Dan di dalam kelas meeting ini mereka belajar Alkitab, mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan. Dan mereka juga membangun sekolah, membangun panti-panti werda, membangun panti sosial dan juga klinik adik-adik untuk menolong orang. Tapi ada banyak orang-orang juga tidak senang loh dengan pelayanan John Wesley ini. Mereka marah, tapi John Wesley tetap dia memberitakan Injil kemana saja.
Karena John Wesley berkata, "The world is my parish." Seluruh dunia adalah tempat pelayananku. Dia naik kuda, 4.000 mil dia sudah keliling. Dan bahkan dia berkhotbah di atas makam atau kuburan papanya karena orang menolak dia. Dia khotbah di sana kepada orang-orang, banyak buru-buru tambang di sana. Dan dia berkhotbah 40.000 kali loh, banyak banget gitu ya sepanjang hidupnya. Dan melalui pelayanan John Wesley, seluruh dunia hari ini bisa mengalami transformasi dan diberkati Tuhan. Luar biasa John Wesley ini. Adik-adik, teman-teman, dan juga untuk Ming Ming dan Meme, kita harus bisa juga meneladani hidup John Wesley. John Wesley memberkati dunia ini dengan kehidupannya, dengan pelayanannya. Tentu kita semua diberkati, dan hari ini ada gereja metodis karena ada orang yang namanya John Wesley. Ini luar biasa sekali. Nah, ini Musa mau tanya kepada Ming Ming dan Meme gitu ya. Kira-kira kalian mau enggak menjadi seperti John Wesley ini? Mau Gitu ya. Muse. Oh, nggak mau, susah. Pasti bisa lah, Ming. Iya, kalau kita mau ada usaha pasti bisa gitu ya. Gede, Ming Ming oke. Meme gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti John Wesley? Rajin-rajin baca Alkitab, Muse. Betul, kita rajin-rajin baca Alkitab. Apalagi? Rajin berdoa. Berdoa, betul. Apalagi? Taat sama orang tua. Iya, harus juga taat sama orang tua gitu. Jadi adik-adik, kita bisa menjadi seperti John Wesley, menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus rajin baca Alkitab, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Musa akan baca satu ayat Alkitab di dalam Roma 12 ayat 1. Di sini dikatakan, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu ibadahmu yang sejati." Jadi adik-adik juga dapat mempersembahkan tubuh kepada Allah dengan baca Alkitab, dengan juga rajin belajar, dengan juga taat kepada orang tua. Ya, Ming Ming dan Meme juga harus melakukan seperti itu sehingga kita nanti besar kita bisa jadi berkat bagi orang lain seperti John Wesley. Siap, Muse. Oke? Siap. Ah, semua adik-adik di rumah juga siap? Siap. Ming Ming dan Meme hari ini? Siap. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini kita sudah bicara tentang tokoh John Wesley. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, kita kasih salam perpisahan sama mereka, sama adik-adik di rumah, teman-teman di rumah. Cai Cien. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, langsung Elisa, sekarang kita sudah tahu siapa yang mendirikan gereja metodis. Siapa Lause? John Wesley. Oke, sambungnya di rumah sudah tahu kan? Yang Pak John Wesley itu yang mendirikan gereja metodis. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan untuk hari ini. Silakan Lause Elisa. Siap Hongyo, kita mau masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Siopeng yuk, ayat hafalannya boleh dihafalin ya. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu, kita mau bernyanyi. Belalai, sorry. Kapalku miring. Oke, kita menyanyi kapalku miring. Kita buat yuk kapalnya yuk. Ya, kapalku miring. Buat ombaknya, ombaknya besar. Ombaknya sangat tinggi, menimpa kapalku. Oh, kapalku miring. Apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kami minta Lause Elisa untuk doa penutup. Sebelumnya kita doa Bapa kami dulu yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh terus menjaga setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami di rumah boleh tetap beroleh sukacita yang daripadamu. Kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Siapa yuk? Tetap di rumah Tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Cai cie. Cai cie.